Oke, baik. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita. Seperti minggu lalu sampaikan, kita membahas tentang BPD ya. Nah, tapi sekarang ini kita akan lanjutkan materi kita dalam mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Keuangan. Baik, saudara mahasiswa, di sini ada muncul pertanyaan, mengapa dan apa relevansinya sehingga mahasiswa perlu mengenal administrasi pemerintahan desa itu. Nah, saudara-saudara mahasiswa, tentu kita lihat latar belakangnya. Yang pertama, desa mempunyai keterbatasan di dalam mengelola administrasi desa tersebut. Ya. Artinya di sini memang di dalam pemerintahan di era Jokowi, Presiden Jokowi, dana desa dikucurkan begitu besar, ya, melalui APBN. Nah, sehingga perlu adanya peningkatan dalam tata kelola pemerintahan desa dan terlebih khusus dalam keuangan. Nah, sehingga melalui instansi terkait, PMD dan kementerian melakukan semacam pelatihan-pelatihan agar pemerintah desa mampu mengelola dana desa tersebut dan tidak terjadi kesalahan atau korupsi yang dilakukan oleh kepala desa ya, dan jajarannya ke tingkat bawah. Nah, kemudian juga yang kedua, desa masih menyimpan permasalahan-permasalahan administrasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Ya, ini juga penting. Nah, sehingga kita harus perlu sebagai mahasiswa mengetahui ya sejauh mana pemahaman pemerintah desa dalam administrasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemudian yang ketiga, kegiatan administrasi masih dipandang sebagai kegiatan atau tata usaha saja di desa. Nah, sehingga sebenarnya ujung tombak pembangunan ada di desa. Ya. Keberhasilan pembangunan kabupaten atau provinsi tertumpu pada bagaimana pembangunan di desanya. Apakah masyarakat desanya sudah sejahtera atau belum? Apakah masyarakatnya kebutuhan-kebutuhan lain sudah terpenuhi atau belum? Pemberdayaan masyarakatnya bagaimana? Seperti itu. Sehingga pemerintah kabupaten berupaya bagaimana cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kemasyarakatan di desa itu semaksimal mungkin. Nah, saudara-saudara mahasiswa, sebelum kita lanjut ke tata kelola keuangan, kita mengetahui dulu ada administrasi desa. Administrasi desa ini merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Ya, seperti itu ya. Nah, administrasi itu kita klasifikasi ada berapa. Yang pertama ada administrasi umum, ada administrasi penduduk, ada administrasi keuangan, ada administrasi pembangunan, ada administrasi BPD, dan masih banyak administrasi lainnya yang ada di desa. Ya, baik saudara-saudara mahasiswa, kita coba dulu gali. Yang pertama ada administrasi umum, yaitu kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi umum. Ya, kalau Anda nanti ketika diterjunkan sebagai mahasiswa KKN, alangkah baiknya kalau saran saya Anda mengambil KKN itu di desa. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di desa. Jadi kita banyak pengalaman, banyak pengetahuan apa semua kegiatan-kegiatan di desa itu. Ya. Kemudian juga ada administrasi pembangunan, ya, merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan tersebut. Ya. Kemudian juga administrasi keuangan. Nah, ini sangat penting ini, ya, mengenai tadi tata kelola keuangan. Jadi kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan tersebut. Ya. Jadi memang ini sangat penting. Ya, ini juga karena persoalan-persoalan keuangan itu sangat
merupakan hal yang sangat sensitif. Ketika terjadi penyalahgunaan, tentunya akan berakibat pidana yang dilakukan oleh kepala desa dan jajarannya, KAUR keuangannya, atau bendahara. Sehingga pemerintah kabupaten bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana pemahaman, bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengelola dana desa itu dengan secara maksimal dan betul-betul berpusat pada penyelenggaraan pemerintahan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Ya. Kemudian ada administrasi penduduk, ya, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk yang tertuang dalam buku administrasi tersebut. Nah, kita lihat sekarang kita menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung, ya. Ini sangat penting, ya, dibutuhkan oleh instansi terkait, misalnya KPU, Dinas Dukcapil, ya, untuk mendata data jumlah penduduk potensial untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada nanti. Nah, sehingga masyarakat semuanya bisa menggunakan hak pilihnya karena pemilihan ini berbasis EKTP, ya. Nah, sehingga bagaimana data-data penduduk itu bisa dibutuhkan secara akurat. Ya, oke. Baik, saya lanjut. Nah, kita berbicara tentang dana desa. Menurut Undang-Undang nomor 6 2014 tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, kita lihat di sini. Alokasi dana desa selanjutnya disingkat dengan ADD. Adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi DAK atau dana alokasi khusus, ya. Nah, kita kembali tadi, apa tujuan dana desa itu dengan apa tujuan alokasi dana desa. Nah, dana desa diperuntukkan untuk pembangunan yang bagaimana? Ya, pembangunan fisik, misalnya pembangunan jembatan desa, pembangunan jembatan yang berskala kecil, ya, bukan skala besar, ya, pembangunan riol, ya, karena kalau pembangunan yang berskala besar, dana desa yang mungkin kita terima 1 tahun misalnya 1.400.000.000 itu habis kalau kita cuma pembangunan jembatan yang berskala besar. Makanya saya katakan tadi pembangunan yang berskala kecil, termasuk tadi misalnya contoh pembangunan jembatan, pembangunan riol atau drainase dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga dana desa dalam kurun waktu 1 tahun itu dihabiskan walaupun berkelanjutan, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu harapan masyarakat. Nah, sehingga BPD juga harus punya peran mengawasi kinerja pemerintah desa dalam hal kegiatan penggunaan dana desa, khususnya penggunaan fisik. Itu tugasnya BPD. Itu, ya. Nah, kemudian ada juga pemberdayaan. Ya, pemberdayaan ini banyak contoh. Pemberdayaan masyarakat, ya, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan sumber daya masyarakat, ya, melalui kegiatan keterampilan masyarakat, ya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan tadi. Nah, sehingga masyarakat bisa meningkatkan penghasilan, meningkatkan kesejahteraan melalui dana desa itu. Banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan di desa, kegiatan pemberdayaan perempuan, misalnya membuat kelompok-kelompok usaha kecil, ya, atau kelompok dari PKK, Karang Taruna, BUMDes, ya, mitra kerja ini untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat
di desa. Banyak sekali kebutuhan di masyarakat desa itu. Itu tujuan daripada dana desa tadi. Nah, kemudian juga alokasi dana desa atau disingkat dengan ADD. ADD ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Banyak kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, baik di dalam kantor desa maupun di luar kantor desa, yang didanai oleh ADD. Ya, termasuk tunjangan-tunjangan kepala desa, tunjangan-tunjangan aparatur desa yang diterima selama dalam 1 tahun, tiga periodik atau 3 tahap, bertahap ya. Seperti itu, baik dana desa maupun alokasi dana desa. Ya, kita lihat contoh misalnya tunjangan kepala desa yang kurang lebih mungkin atau gaji dan tunjangannya ya ada 2 jutaan, tunjangannya mungkin 1 juta lebih, sehingga kalau secara akumulasi ada sekitar 3 jutaan ya yang diperoleh kepala desa. Kemudian juga sekdes ada kurang lebih 2 jutaan yang diterima, dan sampai ke tingkat bawah kaur keuangan, kepala seksi dan kepala-kepala dusun. Itu yang didanai oleh alokasi dana desa tadi ya, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan tadi. Oke. Kemudian yang kedua ada pembinaan masyarakat. Nah, pembinaan masyarakat ini membentuk kegiatan-kegiatan misalnya pelatihan-pelatihan atau sosialisasi, misalnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional ya tentang bagaimana menghindari penggunaan narkotika yang dilakukan oleh badan tersebut di desa. Biasanya seperti itu. Atau juga kegiatan-kegiatan lain, pembinaan-pembinaan kemasyarakatan tentang Kamtibmas dan sebagainya yang dilakukan oleh instansi terkait. Atau secara lembaga keagamaan ya, oleh tokoh-tokoh agama. Nah, itu ada dananya sehingga masyarakat, pemahaman masyarakat lebih luas, lebih bermanfaat bagaimana bermasyarakat yang baik di desa itu. Seperti itu. Dan masih banyak pembinaan dana masyarakat yang lainnya ya. Saya tidak bisa jelaskan satu persatu, tetapi secara sekilas, secara umum kita bisa mengetahui apa penggunaan, bagaimana dana desa, bagaimana penggunaan alokasi dana desa. Sebentar juga akan secara detail saya jelaskan. Nah, ini prioritas penggunaan dana desa tersebut, yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Melalui misalnya pemenuhan kebutuhan dasar, sandang papan ya. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana, ya, jalan kantong produksi, perbaikan jalan, itu prasarana tadi ya. Dan sarana-sarana lainnya. Kemudian pembangunan potensi ekonomi lokal melalui usaha kecil menengah di masyarakat ya, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara umum. Kemudian juga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Misalnya di desa ada potensi-potensi pariwisata, itu dikembangkan melalui tadi dana desa secara bertahap ya, karena mungkin kalau kita lihat dana desa itu tidak bisa digunakan dengan skala besar. Makanya ada pembangunan-pembangunan yang berkelanjutan ya, seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, prioritas penggunaan dana desa juga yaitu berdasarkan atas kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJM desa atau rencana pembangunan jangka menengah desa dan RKP desa ya, rencana kerja pemerintah desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan kebun desa, pembangunan energi baru, pembangunan dan pengelolaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, kemudian pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, pembangunan sarana dan prasarana produksi di desa. Saudara-saudara mahasiswa, jadi ternyata bukan hanya pembangunan, tetapi juga dana ini digunakan untuk pemeliharaan yang sudah tertuang yang di slide ini. Nah, itu prioritas pembangunan atau penggunaan dana desa. Ya. Nah, terakhir ini contoh. Misalnya ada
pemberitahuan ya, slogan atau baliho ini, pemerintah daerah Kabupaten Poso menyatakan bahwa dana desa diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat desa dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat waktu. Ya, jadi ini harus diperhatikan oleh kepala desa sebagai penanggung jawab. Ya, sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat dana desa dan alokasi dana desa yang sudah diupayakan oleh pemerintah pusat dikucurkan di desa sehingga diserahkan oleh masyarakat luas. Ya, sekali saya mau katakan bahwa keberhasilan pembangunan secara keseluruhan di desa merupakan tolak ukur keberhasilan di kabupaten, kota, bahkan provinsi. Ya, sehingga melalui kegiatan-kegiatan lomba desa baik tingkat kabupaten sampai pada provinsi itu merupakan bagaimana strategi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan fisik non fisik yang ada di desa itu atau memberdayakan masyarakat. Nah, sehingga ada tujuan utama, tercapai tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan oleh undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, teristimewa kesejahteraan masyarakat di desa. Oke, saya rasa cukup sampai sini, saudara mahasiswa. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan kita jumpa kembali kepada pertemuan berikutnya. Dan selamat pagi. Salam sehat.